Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin sedikit mempresentasikan tentang keterlekatan dalam ekonomi. Nah, konsep keterlekatan itu adanya hubungan sosial terhadap perilaku dan institusi. Nah, konsep keterlekatan menurut Mark Granovetter itu ekonomi terhubung oleh aktor yang membentuk jaringan sosial. Nah, menurut Polanyi, yakni pasar itu dibatasi oleh aturan, di mana aturan tersebut terhubung dengan moral masyarakat. Nah, seperti negara tuh memiliki kewajiban untuk mengatur pasar tersebut. Nah, konsep keterlekatan Polanyi tadi itu membentuk dua, yakni masyarakat praindustri dan masyarakat industri atau modern. Masyarakat praindustri itu di mana tataran ekonomi masyarakat tersebut masih sangat melekat dengan institusi baik sosial, politik maupun agama. Nah, dan pasar tersebut juga diatur oleh resiprositas dan redistribusi. Artinya, mekanisme pasar tersebut itu tidak boleh mendominasi yang sama yang namanya kehidupan ekonomi. Nah, yang kedua ada masyarakat industri atau modern, yakni pasar tersebut itu menetapkan harga, dengan kata lain bahwa tindakan ekonomi tersebut tidak harus melekat pada masyarakat dan manusia berperilaku dalam suatu cara tertentu guna apa? Untuk mencapai keuntungan sebesar dan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya ada tipe keterlekatan ekonomi. Tipe keterlekatan ekonomi itu ada tiga: resiprositas, redistribusi, dan pertukaran. Resiprositas tersebut adalah menunjukkan pada gerakan di antara kelompok-kelompok yang saling berhubungan. Contoh saja hubungan timbal balik. Contoh sebagai misalnya itu kegiatan panen yang ada di desa. Nah, yang kedua itu ada redistribusi atau merupakan suatu gerakan apresiasi yang bergerak ke arah pusat, kemudian dari pusat distribusikan kembali ke daerah. Contohnya saja sebagai misal pembayaran pajak. Kan pembayaran pajak itu dilakukan oleh masyarakat kepada pusat. Nah, secara tidak langsung masyarakat juga akan merasakan hasil dari pembayaran pajak tersebut. Nah, yang ketiga ada pertukaran. Pertukaran itu merupakan suatu proses ekonomi di mana adanya suatu proses yang berlangsung antara tangan dan tangan di bawah sistem pasar, dan mekanisme pasar tersebut diatur sendiri oleh pasar tersebut. Seperti contoh sudah ada penawaran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dikotomi over and under socialized. Menurut Granovetter pada tahun 1985, keterlekatan merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Ini tidak hanya terbatas pada individual sendiri, tetapi juga mencangkup perilaku ekonomi yang lebih luas, seperti penerapan harga dan institusi-institusi ekonomi, yang semuanya terpendam dalam suatu jaringan hubungan sosial. Adapun yang dimaksud jaringan hubungan sosial ialah sebagai suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau suatu kelompok-kelompok. Granovetter menemukan perdebatan antara over-socialized dan under-socialized. Over-socialized yaitu tindakan ekonomi yang dituntun oleh aturan berupa nilai dan norma yang diinternalisasi. Semua perilaku ekonomi seperti memilih pekerjaan, tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu yang diinternalisasi dalam kehidupan sosial seperti nilai, norma, adat kebiasaan, dan tata kelakuan. Under socialized yaitu tindakan yang rasional dan berorientasi pada pencapaian keuntungan individual. Kepentingan individual di atas segala-galanya. Tidak ada ruang bagi pengaruh budaya, agama, dan struktur sosial terhadap tindakan ekonomi. Setiap tindakan ekonomi merupakan refleksi suatu pencapaian perolehan keuntungan pribadi. Keterlekatan lemah kuat. Keterlekatan lemah yaitu melibatkan sedikit interaksi atau hubungan sosial, sedangkan keterlekatan kuat yaitu melibatkan intensitas hubungan sosial yang tinggi. Misalnya,
dalam menarik uang bisa dilihat dalam derajat yang berbeda. Apabila nasabah suatu bank menarik dananya melalui potongan saldo dari kartu tabungan lewat kasir di kantor suatu bank, maka keterlekatannya lebih kuat dibandingkan dengan menarik uang lewat kartu ATM di berbagai anjungan. Kenapa? Karena penarikan uang melalui suatu kantor bank antara nasabah dan kasir menjalin komunikasi. Paling tidak, kasir mempersilahkan nasabah menandatangani slip pengambilan uang. Namun, tidak jarang interaksi sosial tersebut diperkuat menjadi hubungan sosial. Misalnya, saling mengetahui identitas diri dan saling menanyakan kabar dan saling tegur sapa. Sedangkan, jika penarikan uang melalui ATM, nasabah hanya berhubungan dengan mesin. Kalaupun ada hubungan mereka, para nasabah, bersama menunggu giliran dalam suatu antrian, yang dalam hal tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi terbentuknya suatu interaksi. Atau bisa saja, sebelum masuk ke dalam bilik anjungan, seseorang nasabah mengeluarkan dompet kartu sambil memperlihatkan untayan berbagai jenis kartu ATM yang dimiliki kepada nasabah lain. Tindakan mempertontonkan berbagai kartu ATM tersebut merupakan suatu tindakan sosial di mana sinyal status sosial dipancarkan melalui aktivitas tersebut. Bentuk hubungan yang disebut terakhir ini lebih lemah atau melalui ATM dibandingkan dengan pertama melalui kasir. Keterlekatan relasional. Keterlekatan relasional merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat. Misalnya, tindakan ekonomi dalam hubungan pelanggan, penjual, dan pembeli. Selanjutnya, keterlekatan struktural. Keterlekatan struktural merupakan keterlekatan yang terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang luas. Contohnya seperti pada masyarakat. Itu diadakan seperti penyumbangan. Nah, penyumbangan tersebut dananya sesuai dengan apa yang dimiliki dengan masyarakat.